Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanesti Heron Olira dari Program Studi D3 Perawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan proposal KTI yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut Post-Op pada Tuan M dengan diabetes mellitus ulcus pedik dextra di ruang Edelweiss RSUD Dr. R. Gudang Taruna Dibrata Purbalingga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penguji 1 yaitu Bapak Topan, penguji 2 Bapak Danang, dan penguji 3 Ibu Maria Paulina. Yang pertama, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kemudahan bagi penulis dan berkat dukungan dan dorongan dari orang tua, saudara, beserta teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik, sehingga tugas akhir yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut Post-Op pada Tuan M dengan ulcus diabetes mellitus di ruang Edelweiss RSUD Dr. R. Gudang Taruna Dibrata Purbalingga dapat terselesaikan. Karya tulis ilmiah ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Yang pertama, latar belakang dari asuhan keperawatan diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan keadaan ketika tubuh tidak mampu menghasilkan atau menggunakan insulin atau hormon yang membawa glukosa ke dalam sel-sel dan menyimpannya sebagai glukogen. Dengan demikian terjadi hiperglikemia yang terjadi disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, serta menimbulkan berbagai komplikasi dalam organ tubuh menurut Aini dan Aridiana 2016. Untuk selanjutnya, diabetes mellitus merupakan salah satu masalah kesehatan yang perlu diwaspadai oleh seluruh dunia karena hal ini adanya peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2015 menyebutkan sekitar 415 juta orang dewasa menderita diabetes, kenaikan 4 kali lipat dari 108 juta di tahun 2010-an. Apabila tidak ada tindakan pencegahan, maka jumlah ini akan terus meningkat tanpa adanya penurunan dan diperkirakan pada tahun 2040 meningkat menjadi 642 juta penderita diabetes mellitus menurut IEDF Atlas 2015. Berikut terkait prevalensi diabetes mellitus di Indonesia. Menurut Kemenkes 2019, untuk Sulawesi Selatan yaitu 3,4% penderita diabetes mellitus, di Sulawesi Tengah 3,7%, di Sulawesi Utara 3,6%, di Jawa Tengah 3,7%, dan di Jawa Timur yaitu 3,4%. Untuk Sulawesi dan Jawa Tengah memperoleh peringkat pertama untuk prevalensi diabetes mellitus. Untuk selanjutnya, penata laksanaan yaitu ada 2. Untuk penata laksanaan medis, yaitu dengan memodifikasi gaya hidup, terapi latihan fisik, kurangi konsumsi lemak kalori yang harus dihindari oleh penderita diabetes mellitus, dan pemantauan pengecekan kadar glukosa darah menurut IP Swiroka 2012. Untuk penata laksanaan keperawatannya, yang dapat dilakukan seperti peningkatan latihan kekuatan, bantuan perawatan diri, terapi latihan menurut NIK 2018, terapi dan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga menurut Padilla 2012. Untuk selanjutnya, peran perawat sebagai health promotion, yaitu peranan perawat dalam penanggulangan diabetes mellitus, yaitu perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan pada klien dan keluarga dalam hal pencegahan penyakit, pemulihan dari penyakit, memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan seperti diet untuk penderita diabetes mellitus. Untuk manfaat dari pendidikan kesehatan bagi keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang sakitnya hingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian bagi keluarga. Menurut Sutrisno 2013.
Untuk selanjutnya, nyeri merupakan pengalaman sensori dan perasaan emosional yang tidak menyenangkan, yang disertai kerusakan jaringan secara potensial maupun aktual. Nyeri merupakan suatu kondisi di mana lebih dari sekedar sensasi yang disebabkan oleh stimulus tertentu menurut Potter dan Perry 2016. Nyeri sendiri merupakan salah satu gejala atau keluhan yang dirasakan oleh pasien yang menderita luka ulkus diabetes mellitus, salah satunya adalah nyeri. Rasa nyeri tersebut paling terasa pada tungkai bawah dan kaki sebelah kanan maupun pada kaki sebelah kiri. Yang selanjutnya ada manajemen nyeri untuk terapi analgesik dan terapi non-farmakologis. Yang pertama dari terapi analgesiknya dapat menggunakan obat golongan non-opiat dan golongan NSAID. Sedangkan untuk terapi non-farmakologisnya dapat berupa intervensi perilaku kognitif seperti teknik distraksi relaksasi, terapi musik, dan imajinasi terbimbing menurut Potter dan Perry 2016. Untuk selanjutnya ada konsep dasar penyakit. Yang pertama ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan keadaan ketika tubuh tidak mampu menghasilkan atau menggunakan insulin atau hormon yang membawa glukosa dari darah ke sel-sel dan menyimpannya sebagai glukogen. Dengan demikian, terjadilah hiperglikemia yang terjadi disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal. Pengertian ini menurut Aini dan Aridiana 2016. Yang selanjutnya ada pengertian ulkus diabetik. Luka diabetik adalah luka yang terjadi pada pasien diabetik yang melibatkan gangguan pada saraf perifer dan autonomik. Ulkus merupakan kematian jaringan yang luas dan disertai dengan invasif kuman saporifid yang menyebabkan luka menjadi bau menurut Suryadi 2014 dalam Wijaya dan Putri 2013. Untuk selanjutnya ada etiologi diabetes mellitus menurut Aspiani 2014. Yang pertama ada kelainan sel beta pankreas. Untuk yang kedua ada faktor lingkungan yang merubah fungsi sel beta, diet, pemasukan karbohidrat, dan gula. Yang ketiga ada gangguan sistem imunitas, dan yang keempat ada kelainan dari insulin. Dan untuk diabetes mellitus tipe 1 itu bisa disebabkan karena autoimun karena riwayat keturunan. Dan untuk diabetes tipe 2 itu disebabkan karena adanya riwayat resiko atau faktor resiko. Selanjutnya ada etiologi dari diabetes mellitus. Untuk pasien yang mengalami diabetes mellitus mengalami resistensi insulin dan defisien insulin yang relatif dan kemungkinan keduanya berkontribusi terhadap diabetes. Hiperglikemia dapat merusak fungsi sel beta pankreas dan memperburuk resistensi insulin, mengarah ke siklus hiperglikemia yang menyebabkan keadaan metabolik yang memburuk. Menurut Niketut dan Brigita 2016. Selanjutnya ada klasifikasi diabetes mellitus. Untuk klasifikasi yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. Diabetes mellitus tipe 1 ini dialami oleh penderita yang mempunyai riwayat keturunan dan hanya dapat diobati dengan pemberian terapi insulin yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk klasifikasi yang kedua, itu ada diabetes mellitus tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Sekitar 90% sampai 95% penderita diabetes adalah tipe 2. Kondisi ini diakibatkan oleh penurunan sensitivitas terhadap insulin atau resisten insulin atau akibat penurunan jumlah pembentukan insulin. Untuk klasifikasi yang ketiga, ada juga diabetes gestasional atau GDM. Diabetes gestasional ini merupakan pertama kali yang dikenal selama kehamilan dan mempengaruhi 4% dari semua kehamilan. Faktor resiko terjadinya GDM adalah usia tua, etnik, obesitas, multiparitas, riwayat keluarga, dan riwayat diabetes gestasional yang terdahulu.
Untuk selanjutnya ada manifestasi klinis diabetes mellitus menurut Aspiani 2014. Yang pertama ada polidipsi, yaitu rasa haus. Yang kedua ada polifagi, sering lapar. Yang ketiga ada poliuri, sering berkemih. Dan yang keempat itu gula darah puasa di atas 120 mg. Gula darah dicek 2 jam. Setelah 2 jam itu di atas 200 mg. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang diabetes mellitus, yang pertama ada tes gula darah puasa atau GDO. Untuk menegakkan diagnostiknya itu didapatkan hasil lebih dari 140 mg, paling sedikit dalam 2 kali pemeriksaan. Yang kedua ada tes osmolaritas serum. Untuk menegakkan diabetes mellitus itu dihasilkan hasil lebih dari 300 osmolaritas per liter. Untuk pemeriksaan urinalisis yaitu terdapat proteinuria, ketonuria, dan glukosuria. Yang selanjutnya ada komplikasi dari diabetes mellitus. Yang pertama ada komplikasi akut. Terjadinya hipoglikemi, ketoadosis diabetik, dan sindrom HHNK atau juga disebut dengan koma hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik. Yang kedua ada komplikasi kronis meliputi perubahan pada sistem kardiovaskuler atau PCK, hipertensi, stroke, penyakit pembuluh darah perifer, diabetik renopati, diabetik nefropati, visceral neuropati, dan komplikasi pada kaki. Menurut Sudar 2014. Yang selanjutnya untuk penata laksanaan 5 pilar diabetes mellitus menurut Prakeni 2015. Yang pertama ada pilar edukasi. Untuk pilar edukasi atau pendidikan ini bertujuan untuk tercapainya perubahan perilaku individu dan keluarga. Yang kedua, ada pilar pengaturan makan yang dijalankan penderita akan berlangsung seumur hidup, kepatuhan dalam menjalani proses diet pada penderita diabetes mellitus. Yang ketiga, ada pilar berolahraga secara teratur. Untuk sirkulasi darah dan tonus otot juga diperbaiki dengan cara berolahraga. Yang selanjutnya untuk pilar yang keempat yaitu pilar kepatuhan konsumsi obat-obatan merupakan pilar yang paling penting dilakukan pasien. Yang kelima ada pilar monitoring terhadap regulasi gula darah, kadar kolesterol, dan tekanan darah. Selanjutnya terkait penata laksanaan diabetes mellitus, yang pertama ada diet dan pengendalian berat badan. Yang kedua ada terapi latihan. Latihan sangat penting dalam penata laksanaan diabetes karena efeknya dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan pengambilan glukosa oleh otot dan memperbaiki pemakaian insulin. Yang ketiga terkait terapi farmakologi menggunakan sulfonylurea. Cara kerja obat ini untuk meningkatkan pankreas. Selanjutnya terkait konsep asuhan keperawatan nyeri akut pada diabetes mellitus. Yang pertama itu pengkajian menurut Andra dan Yesi meliputi anamnesis, keluhan utama, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat penyakit terdahulu. Ada juga pemeriksaan fisik secara head to toe. Yang kedua, klien dengan nyeri akut biasanya memiliki kesadaran yang baik, namun sering berubah seiring tingkat gangguan yang melibatkan perfusi sistem saraf pusat yang menyebabkan pasien mengalami perubahan emosionalnya. Menurut Ardiansyah 2012. Terkait metode studi kasus, yang pertama itu rancangan studi kasusnya, data dikumpulkan menggunakan data secara interview. Baik, untuk selanjutnya metode studi kasus. Yang pertama, rancangan studi kasus dapat dikumpulkan menggunakan interview, observasi, maupun didapatkan dari hasil pertanyaan atau kuesioner menurut Putra 2012. Yang kedua, untuk subjek studi kasusnya adalah klien yang menderita diabetes mellitus sebanyak 5 pasien dari total pasien 14 di ruang Edelweiss RSUD Dr. R. Gudang Taruna Dibrata Purbalingga.
Selanjutnya untuk fokus tadi, sun keperawatan, nyeri akut, pada pasien diabetes mellitus sebanyak 1 pasien dari total 14 pasien di ruang Edelweiss RSUD Dr. R. Godang Taruna Dibrata Purbalingga. Untuk tempat dan waktunya, pengambilan kasus dilakukan di ruang Edelweiss RSUD Purbalingga selama 3 hari dari tanggal 16 November sampai 18 November 2020. Untuk selanjutnya pengumpulan data yang pertama itu ada observasi dan pemeriksaan fisik dilakukan dengan pendekatan IPPA atau inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang kedua, pengumpulan data wawancara didapatkan dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik head to toe, dan menggunakan pola Gordon. Yang ketiga, untuk data studi dokumentasi didapatkan dari hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan diagnostik yang mendukung. Selanjutnya, terkait penyajian data, studi kasus disajikan secara tekstual atau narasi dan disertai cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus untuk yang merupakan data pendukung. Berikut terkait daftar pustaka dari proposal KTI saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.